Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini, yaitu kawasan Mandalika terbarunya sekarang seperti apa di penghujung akhir tahun 2024 ini. Tepatnya pada hari ini di tanggal 19 Desember 2024 ya, untuk melihat kawasan Mandalika. Lama kita tidak pantau dari kamera udara, dan pada hari ini kita akan buatkan spesial buat teman-teman semua yang jarang melihat kawasan ekonomi khusus Mandalika, untuk perkembangannya seperti apa serta perubahan dan proses tahapan saat ini yang dilakukan di kawasan Mandalika. Semua kita akan pantau keseluruhan, pantau full ya untuk kawasan Mandalika yang saat ini kita berada di area timurnya sirkuit Mandalika, teman ya. Yang direncanakan nanti kawasan timur ini akan menjadi pusat sentral Mandalika untuk menjadi pengganti dari sentral Mandalika yang dulu yang ada di bagian barat, teman ya, sehingga nanti akan berada persis di area timur sini karena ini masih memiliki lahan yang luas dan memiliki area yang cocok berdekatan dengan bibir pantai dan juga pemandangan alam lainnya seperti perbukitan, dan sudah banyak ya dibuatkan fasilitas sarana pendukung yang sudah sangat memadai. Ya, seperti infrastruktur yang sudah dibangun ya, seperti akses jalan yang sudah banyak ya dibuatkan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, terutama di area timur sini, mulai dari akses jalan beton hingga akses jalan aspal, teman ya, dan juga jalan provinsi serta jalan bypass dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika. Dengan panjang jalan bypass tersebut ya, panjangnya sekitar 17 km lebih, teman ya. Dan inilah dia, kita berada di penghujung akses jalan yang sudah mendekati dari bundaran Welcome to Mandalika, teman. Ya, sehingga seperti inilah terbarunya dari akses jalan dari bandara menuju ke kawasan Mandalika dengan pemandangan alam yang indah ya, memanjakan mata. Ya, sekarang ini kawasan Mandalika dan sekitarannya sudah lama memasuki musim penghujan, dan hujannya cukup sering ya mengguyur kawasan Mandalika, sehingga artinya berkahnya dari hujan tersebut ya, kelihatan hijau dan asri semua kawasan Mandalika ya. Yang dulunya beberapa bulan yang lalu pada musim kemarau kelihatan kering ya kawasan Mandalika, dan sekarang berubah ya, kelihatan indah, hijau dan asri, dan terus dijaga dan dirawat untuk area taman dan semuanya area kawasan Mandalika oleh petugas gardener ya. Jika ada semak-semak belukar maupun tumbuhan liar dicabut, dibersihkan agar kelihatan rapi ya rumputan di kawasan Mandalika, terutama di area bundaran ini. Dan juga pepohonan terus dilakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di kawasan Mandalika dengan pohon yang bagus-bagus ya, sekali-kali ditanam, teman. Dan nantinya akan tumbuh besar, hasilnya kelihatan ya semakin menambah hijau dan asrinya, menambah keren dan menariknya dari kawasan Mandalika yang dilihat dunia, yang dirasakan dunia, teman ya. Untuk kawasan Mandalika adalah kawasan pariwisata super prioritas yang tentunya mendunia saat ini ya. Kawasan Mandalika memang terbukti sekali semakin ramai, banyak wisatawan luar negeri yang datang ke Lombok ya. Nah, dengan adanya sirkuit Mandalika menambah daya tariknya dari peminat ya untuk mau liburan ya yang ada di Lombok ini, untuk wisatawan luar negeri maupun dalam negeri ya, karena sangat disayangkan apabila tidak dikunjungi, dikelola dengan baik ya sebaik mungkin untuk kawasan Mandalika dengan pemandangan alaminya, pemandangan pantai yang indah ya, banyak destinasi wisata yang indah di Lombok, teman ya. Dan inilah dia, kita langsung saja disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah sekali ya untuk kawasan timurnya sirkuit Mandalika seperti ini. Di sini sudah banyak dibuatkan ya untuk infrastruktur, teman ya, seperti akses jalan. Infrastruktur yang penting-penting ya, seperti akses jalan ini merupakan dari pondasi awal, nantinya akan dibangunkan ya fasilitas dan sarana pendukung yang lain, teman ya. Ya, seperti di master plan di sini terdapat ya yang keren dan menarik ya, ada bangunan tinggi ya seperti gedung, dan juga ada taman bermain dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pariwisata untuk menarik dari wisatawan ya dari luar negeri datang ke Lombok seperti itu. Ya, pemandangan alam yang indah sekali ya dari akses jalan ini di samping kiri dan samping kanannya, dan juga di bagian tengah dari median jalan yang luas. Di sini terdapat sebuah kolam ya, ini adalah kolam ikan yang saat ini ya masyarakat warga juga sedang berada di sini untuk mencari ikan, teman.
Dan inilah dia pemandangan laut teman ya, yang kelihatan di samping kiri maupun samping kanan dari akses jalan utama ya di kawasan Mandalika, yang akan nanti menjadi kawasan Central of Kuta Mandalika, karena letak dan posisinya cocok berada di pinggir pantai teman ya, lautan, dikelilingi dengan lautan dan perbukitan yang indah, dan banyak spot ya atraksi wisata lainnya di kawasan sini teman ya, seperti surfing dan juga banana boat dan lain sebagainya, main jet ski juga, dan juga ada bukit yang viral yaitu Bukit Merese, yang mana pada menjelang maghrib itu teman ya, melihat sunset, kita bisa dapat melihat sunset di bukit dari Bukit Merese tersebut teman ya. Dan inilah dia pemandangan alam yang indah ya di samping kiri maupun samping kanan dari akses jalan aspal dan akses jalan beton. Nah, jadi di kawasan timur ini nantinya akan menjadi untuk masa depan dari Mandalika, yang mana Mandalika kedepannya akan semakin maju ya, semakin berkembang pesatnya luar biasa. Jadi sekarang ini sudah terlihat jelas ya, sudah dibuatkan sebagai pondasi awal atau infrastruktur yang paling penting ya, didahulukan dibuatkan, yaitu akses jalan teman yang sudah banyak ya terdapat di bagian timur ini. Nah, sehingga sekarang untuk Central of Kuta Mandalika berada di bagian barat, tidak berada di bagian timur. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi masa depan, akan dipindahkan untuk sentral yang lama. Kita sudah lihat, ketahui ya, di situ sempit dan sudah sangat padat sekali ya di sana, dan juga sudah ramai, sehingga di sini tidak ramai, dan ramainya 1 tahun sekali pas MotoGP saja teman ya. Ya, baru ramai di kawasan timur sini. Nah, agar tidak seperti itu ramainya 1 tahun sekali, karena kita lihat ya akses jalan yang banyak dan lebar, memiliki 2 jalur 4 lajur teman ya. Ya, sangat disayangkan apabila tidak dipakai setiap hari. Nah, untuk nanti akan banyak bangunan di sini, baru nantinya akan kelihatan jelas. Untuk akses jalan di sini ramai ya, dipergunakan oleh teman-teman kita orang-orang untuk berlalu lalang untuk menuju ke tempat tembusannya di area yang mana kita bisa tuju sekarang ya, karena banyaknya akses jalan. Nah, jadi untuk yang paling banyak ya bangunan dan sarana pendukung fasilitas itu berada di bagian barat ya, tidak berada di timur ya, melainkan di bagian timur ini banyak sekali akses jalan atau akses jalan yang modern ya, tidak seperti yang ada di bagian barat. Nah, itu konsepnya ya, dulu beberapa puluhan tahun ya dibangun untuk akses jalan, sehingga akses jalan kecil yang kita dapat lalui di bagian barat, sehingga di bagian timur ini ya terlihat ya untuk masa depan Mandalika yang sudah dibuatkan ya, dari akses jalan yang lebar banyak di sini, tinggal didirikan ya banyak bangunan di samping kiri maupun di samping kanannya untuk membantu dari padatnya dari kawasan Mandalika yang ada di bagian barat teman ya, yang mana kita ketahui sekarang itulah tempat keramaian sekarang. Ya, dan juga tidak seluas ya area di bagian timur ini, lebih luas daripada bagian baratnya dari kawasan Mandalika ini, teman-teman ya, karena di situ sudah sangat padat ya, bangunan lama sudah masih berdiri kokoh, masih dipergunakan seperti fasilitas sarana pendukung ya, seperti hotel dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti kedepannya akan nampak kelihatan modern ya untuk kawasan Mandalika ya, kedepannya akan berubah ya, akan dibuatkan di sini teman. Nah, jadi di sentral Mandalika yang ada di bagian barat tersebut ya, kita ketahui tidak terlalu luas tempat area parkir ya, ada yang parkir di pinggir jalan teman-teman ya, tidak ada trotoar jalan juga di sana, sehingga sekarang dibuatkan di sini tempatnya teman ya. Inilah dia area lahan kosong yang masih luas ya, untuk dipikir-pikir terlebih dahulu apa saja yang cocok dibangunkan di kawasan sini. Jika kita lihat ya, sekelas dari stadion yang besar juga bisa berdiri di sini teman ya, stadion bola, dan akan kelihatan memiliki stadion yang bertaraf internasional indah ya, berada di pinggir pantai, sebuah stadion kebanggaan Indonesia ya. Ya, cocok sekali letaknya apabila ada di sini teman. Dengan banyaknya akses jalan dan juga area parkir yang luas di sini ya, dipersiapkan dari awal sampai nanti apa saja yang dibangunkan.
was good.